Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Suhud Prasetyo. Semoga Allah memberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Sobat semua, ini saya sengaja lewat pinggir jalan tol. Meski jalan lumayan bergeronjal, karena ini sudah mau keluar gerbang tol ke arah tujuan. Ini jalan berlanjut ke kota Surabaya. Bagi Anda yang suka nonton channel ini, insya Allah selain Anda bisa menyaksikan video-video saya yang lain seperti perbaikan dan settingnya mobil ini yang sudah ada di playlist channel ini, silakan cari dan tombol atau klik saja. Anda juga akan banyak menyaksikan perjalanan saya dengan memakai mobil Isuzu Panther seperti ini, si mobil jadul. Jadi Anda bisa menyaksikan kekurangan dan kelebihan mobil tua si jadul ini dalam pemakaian dan kerja beratnya untuk membantu meringankan pekerjaan saya. Lalu silakan dikoreksi sendiri. Kalau Anda anggap baik ya silakan, mungkin Anda akan membeli mobil seperti ini yang jadul tapi kuat. Dan harga terjangkau karena sudah jadul. Kalau Anda anggap tidak baik, ya lewati saja. Oke, saya sudah menyiapkan tongkat saktinya untuk membuka portal gerbang tolnya. Harus sabar, antri dulu dengan mobil yang lain. Jangan lupa nonton saldo tolnya buat berikutnya. Tetap concern dan hati-hati. Oke, giliran saya. Sobat semua, saya mohon maaf ya kalau video saya memang kebanyakan panjang sesuai dengan jalan yang saya lalui. Jadi ngomongnya juga panjang. Mungkin suatu saat saya juga upload video yang sedikit ngomong, bahkan tanpa ngomong. Hanya cukup melihat pemandangan jalan dan sekitarnya saja. Bagi yang suka dengan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wah, jalan ini benar-benar tidak rata sobat. Apalagi di bawah jalan tol ini. Dan mobil saya saat ini masih ada muatan sedikit barang, ditambah lagi tekanan ban yang tinggi dan pir belakang yang saya tambah dengan pirnya truk. Tapi pulangnya ini akan ada muatan full sampai menyentuh atap. Suara gerodok-gerodok yang ramai ini adalah suara peralatan dalam kota yang tidak full. Dan dongkrak yang berada di samping sebelah kiri saya yang sering saya bawa untuk berjaga-jaga saja. Oke kawan, sambil jalan-jalan kita membahas cara berkendara hemat BBM. Bagaimanakah cara supaya berkendara hemat BBM itu? Caranya ialah mesin mobilnya harus prima. Sebelum menggunakan kendaraan, setiap saat kita harus rajin mengecek kendaraan. Selalu melakukan servis berkala sesuai dengan buku yang ada. Tapi kalau mobilnya jadul seperti mobil saya ini, ya kebanyakan buku yang ada sudah tidak ada. Jaga putaran mesin. Caranya bila ingin berkendara secara efisien, untuk mobil bermesin bensin, injak pedal gasnya kisaran 1.500 sampai dengan 2.200 rpm saja. Untuk mobil bermesin diesel, injak pedal gasnya kisaran 1.100 sampai 2.000 rpm saja. Cara ngoper giginya itu lebih cepat, lebih baik. Tapi untuk saya pribadi, saya sering ngebut
supaya waktu tepat dan cepat nyampainya, terutama pada para pelanggan-pelanggan saya, karena bila terlambat bisa tutup tokonya. Tapi meskipun ngebut, harus tetap waspada dan hati-hati. Mobil ini meski saya pakai ngebut tetap irit. Intinya kalau kepingin irit, jaga performa mesin mobil supaya tidak berkurang. Caranya ya setting mesinnya harus pas dan benar. Lalu meskipun ngebut, jangan sampai mesin sampai terlalu meraung, dan jangan sering ngerem. Kalau pingin irit ya digiring. Kalau disentek-sentek gas spontan lalu banyak ngeremnya, ya boros jadinya. Jadi hindari pengeriman berlebihan. Misalnya waktu kita berkendara, selain harus waspada dan memperhatikan mobil di sekitar kita, jarak jangan terlalu dekat dengan mobil di depan Anda. Perhatikan bila lampu remnya mobil di depan Anda terlihat menyala. Anda harus mulai melepas pedal gas, sehingga mobil meluncur menggelinding dengan sendirinya, lalu pelan sendiri dan tidak terjadi pengeriman mendadak. Jadi tinggal ngerem sedikit saja kalau sudah dekat dengan mobil yang di depan. Bahkan bisa-bisa tidak pakai ngerem karena mobil di depan Anda sudah tancap gas lagi. Kalau Anda sering di jalan dan sudah tahunan menggunakan mobil yang sama seperti saya ini, Anda akan refleks hafal untuk mengukur kemampuan, kekuatan, daya dorong, dan rem pada kendaraan Anda, karena sudah terbiasa dan sudah tahu karakter kendaraan Anda. Bila ada muatan dan tanpa muatan itu akan tahu ukurannya, daya luncur, dan kapan harus ngerem. Yang bikin boros itu kan sering ngegas ngerem. Kendaraan itu setelah direm butuh tenaga yang lebih besar untuk mulai jalan lagi, dan itu juga butuh BBM yang lebih banyak. Injak pedal gas secara halus, istilahnya digiring. Teorinya seperti itu. Salah satunya bila ingin irit BBM. Untuk prakteknya ya sesuai kebutuhan saja, yang penting aman, nyaman, dan selamat. Tekanan angin pada ban harus sesuai. Bila tekanan angin pada ban berkurang, itu bisa menyebabkan boros BBM. Karena gesekan roda pada jalan lebih besar, sehingga membebani kinerja mesin. Tekanan angin yang berkurang pada ban membuat roda tidak stabil, sehingga BBM menjadi boros. Kalau tekanan ban terlalu tinggi, ya seperti mobil saya ini, suara gerodok-gerodoknya ya jadi bertambah. Sudah pirnya ditambah pir truk, tekanan roda juga terlalu keras karena menyesuaikan angkutannya, ditambah ada peralatan, komplit dah suara gerodok-gerodoknya. Makin berisik deh.
Apalagi kalau sudah ada muatannya, muatan barang, suara akan bertambah. Dengan suara barang sesuai barang yang diangkut. Tekanan ban juga harus sesuai. Gunakan BBM yang berkualitas. Tetapi saya pakai solar biasa yang paling murah. Kadang ya dapat biosolar. Yang penting sesuai dengan kendaraan kita sajalah. Matikan AC bila tidak perlu. Seperti waktu berkendara saat cuaca dingin. Karena kompresor AC itu memberi beban yang cukup besar terhadap mesin. Idealnya pengoperasian gigi transmisi biasanya untuk mobil bermesin bensin antara 1.500 sampai 2.500 RPM. RPM-nya mesin bensin. Dan untuk mobil bermesin diesel 1.100 sampai dengan 2.100 RPM. RPM-nya mesin diesel. Karena di RPM inilah torsi paling optimal pada mesin diesel. Paling hemat bila Anda menggunakan mobil dengan stabil dan teratur di RPM tersebut. Di RPM tersebut kalau menggunakan gigi transmisi paling tinggi, biasanya kendaraan sudah bisa meluncur dengan kecepatan sekitar bisa tercapai antara 70 km sampai dengan 80 km. Apabila cara berkendara kita agresif dan selalu melakukan akselerasi yang tinggi di RPM 3000 RPM ke atas, maka konsumsi BBM menjadi boros. Borosnya sekitar 10% sampai dengan 20%, bahkan bisa lebih. Oke sobat, bila Anda ingin melihat video perbaikan dan setting mobil yang saya pakai ini, silakan lihat di layar akhir video ini. Akan muncul, silakan ditutul tombol atau klik saja. Bagi yang pakai PC, di bawah video ini juga ada linknya, ada di deskripsi. Silakan pilih dan tombol saja. Oke, terima kasih.